Fidan H. adalah pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ditangkap polisi di Balikpapan. Keduanya mengaku pekerjaan menjadi muncikari dilakukan sejak awal tahun 2023. Dari sini pula diketahui jika V terlibat setelah sebelumnya menjadi korban kasus serupa. Mati lampu. Seperti apa? Aplikasi hijau ya. Barang bukti yang disita dari V berupa uang tunai Rp700.000 dan bukti transfer Rp600.000. Sedangkan penangkapan H dilakukan setelah polisi menyamar sebagai pelanggan. Dengan pasal yang disangkakan, pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dan atau pasal 2 atau pasal 9 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau pasal 296 KUHP atau 506 KUHP dengan ancaman paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Dengan modus operandi, pelaku memperdagangkan wanita kemudian mengambil hasil atau upah dari wanita yang diperdagangkan untuk meraup keuntungan. Dengan tersangka inisial V, perempuan, 20 tahun, Islam, Balikpapan, ibu rumah tangga. Kronologis kejadian, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, unit Tipiter Satreskrim Polresta Balikpapan Akibat ulahnya tersebut, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tiga tersangka pengedar sabu-sabu ini masing-masing bernama Baco, Yusuf, dan Taufik. Ketiganya merupakan pengedar sabu-sabu lintas kota di Kalimantan Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 56,89 gram. Wakapolres Berau Kompol Rangga Abiasa menyatakan ketiga tersangka merupakan jaringan baru. Awalnya polisi menangkap Baco dan Yusuf di Jalan Gunung Panjang, Tanjung Redep. Tak lama setelahnya Taufik dibekuk di Jalan Poros Samarinda Berau tepat di kilometer 103. Satu tersangka berinisial BC di Tanjung Redep. Ini kita menangkap dengan berat sebesar sabu sebesar 0,84 gram. Setelah itu kami kembangkan kasus tersebut dan didapat lagi tanggal 18 Agustusnya di Kelai dengan tersangka berinisial TH dengan berat barang bukti sabu 56,05 gram. Jadi jumlah total pengungkapan 2 laporan polisi tersangka 3 orang, berat keseluruhan 56,89 gram. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Polisi masih harus bekerja lagi untuk memburu satu pelaku yang lolos dari sergapan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pria yang digelandang polisi di Polres Berau ini bernama Yusuf. Ia bersama seorang rekannya ditangkap usai membawa kabur mobil rental. Saat ini satu rekan Yusuf masih dimintai keterangan.
Dari tangan kedua pelaku disita 2 mobil milik korban. Modus Yusuf dan rekannya yakni dengan menyewa mobil. Setelah mobil didapat, Yusuf dan rekannya menyerahkan kepada satu rekan lain yang menunggu di luar daerah. Mobil curian itu diserahkan dengan tujuan untuk dijual. Jadi modusnya itu mereka merental mobil, kemudian setelah mobil dirental itu, kemudian mobil dibawa kabur tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, dan kemudian dibawa ke satu tempat, dibawa ke Samarinda, dan di Samarinda lagi mobil ini juga dipindah tangankan, sehingga korban tentunya merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini kepada Satreskrim Polres Berau. Kemudian Satreskrim Polres Berau melakukan tindakan penyelidikan sampai kemudian ditemukan tersangka atas nama saudara MY, saudara MS, dan satu lagi yang masih diakui saudara S. Berikut barang buktinya diamankan di Samarinda. Tersangka dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu rekan tersangka yang kabur ke luar daerah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. 11. Oh, ambil 11. Tang. Said Syekh Asegaf hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang menuju Polresta Samarinda. Said ditangkap karena membobol sebuah toko di Jalan Juanda, Samarinda Ulu. Bersamanya disita uang tunai dan ponsel yang diduga hasil curian. Oke, itu aja. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan pelaku merupakan warga Jalan Muso Salim. Pencurian itu dilakukan seorang diri pada Kamis dini hari. Pelaku masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memecah kaca jendela. Terkait dengan pengungkapan dan dari kronologis peristiwa tersebut, yaitu pelaku masuk ke dalam tempat kejadian perkara atau di 11 kopi itu dengan cara merusak kaca, memecahkan kaca jendela kafe, dan kemudian mengambil beberapa barang, ada handphone, tab, dan uang sejumlah 2.800.000. Said mengaku pencurian ini ia lakukan karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ada keperluan Kerja begitu? ya, Kerja di mana? buruhan Sudah keluar? belum. Kenapa ada niat mengambil lihat HP Karena kebutuhan. Berapa HP yang diambil? 2 2 HP. Memang diincar kan sebelumnya atau gimana? sudah diincar. HP-nya di mana posisinya? Ada di ruang kasir. Di ruang kasir. Said yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.